Kasus ini kian jadi sorotan sebab pasca pasangan suami istri ini ditetapkan sebagai tersangka, hanya pihak istri yang dijebloskan ke sel. Sementara pihak suami tidak ditahan dengan alasan jalani pengobatan. Saling lapor dalam KDRT antara pasangan suami istri PB dan IB dan keduanya ditetapkan sebagai tersangka, namun hanya sang istri yang ditahan karena suaminya sedang jalani pengobatan medis banyak menyita perhatian publik. Dan tanggapi hal ini, pakar hukum pidana menilai perlunya memperhatikan pola relasi dalam sebuah keluarga. Kalau dua-duanya ditahan mungkin nggak ada masalah kan begitu, ya kan artinya diperlakukan sama, ya. Tetapi ketika hanya istri yang ditahan, menurut saya ini sudah diskriminatif, gitu ya. Ini bias gender, gitu ya. Artinya polisi tidak memperhatikan itu tadi yang saya bilang pola relasi atau hubungan di antara laki-laki dan perempuan. Dari kasus ini diketahui terdapat beberapa faktor yang mendasari penangkapan terhadap PB. Mulai dari alasan kondisi kesehatan tersangka suami hingga sikap tersangka istri yang tidak kooperatif selama proses pemeriksaan. Soal kooperatif atau tidak kooperatif itu kan penegak hukum itu punya kewenangan yang memaksa gitu. Bahkan kalau orang dipanggil sekali, 2 kali nggak datang, ketiga kali itu diambil paksa gitu. Nah, itu polisi punya kewenangan itu. Tetapi kewenangan itu juga harus dilakukan secara fair gitu ya, fair trial ya, secara tidak diskriminatif gitu. Sebelumnya terjadi pertikaian antara PB dan suaminya IB. Sang istri dalam laporannya ke polisi mengaku alami penganiayaan mulai dari kepala yang dibenturkan ke tembok, dijambak hingga matanya ditaburi bubuk cabai. Tak berselang lama, IB suaminya gantian melaporkan PB karena telah meremas bagian alat vitalnya hingga terluka. Salah satu pihak sempat mengajukan restoratif justice, namun hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman. Vika Ramadhani, Reza Hardiansyah melaporkan untuk NET.